Ini ada pertanyaan lagi nih, bagus banget pertanyaannya dari Ibu Marfuah. Ibu, apakah nilai 2023 bisa dipakai kembali di tahun 2024? Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Ini ada lagi pertanyaan nih. Assalamualaikum Khalil Gibran. Bismillah. Assalamualaikum Ibu, kami Pendik mohon diprioritaskan tahun 2024 ini sebagai amanat dari Undang-Undang ASN. Kami mohon agar kuota dibuka sesuai jumlah teknik Dapodik dan di data PKN. Ya Mas, jadi alhamdulillah perjuangan kita bersama akhirnya mendapatkan hasil juga gitu ya. Kemarin seperti yang saya pernah sampaikan bahwa upaya asosiasi forum-forum Tendik ini mendapatkan hasil. Jadi kita harus bersyukur dan bergembira karena tadi juga Pak Deputi dari Menpan menelpon saya bahwa formasi Tendik itu diakomodir untuk seleksi tahun 2024 ini masuknya dalam tenaga teknis. Kalau jumlahnya ya usulan yang kita usulkan saat ini 80.000 lebih ya, 87.000. Ini mungkin untuk tahap 1 semoga bisa mengakomodir teman-teman Tendik yang berjuang terus untuk menjadi B3K. Tapi tentu seperti apa mekanisme, syarat, ketentuan untuk Tendik akan diatur dalam pedoman berikutnya, gitu ya. Jadi syukur dong kita, alhamdulillah ya, perjuangan kita tidak sia-sia selama ini. Ini ada lagi Bu P1 ini dari M Yasin SHSPD. Bu P1 yang sudah dipecat sama yayasan, gimana nasibnya Bu? Saya jualan akhirnya. Ya, saya turut prihatin ya kalau ada sekolah yang sudah memberhentikan Bapak Ibu guru karena mengikuti P3K dan mendapatkan status P1. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, status P1 Bapak Ibu semua akan melekat sampai Bapak Ibu ditempatkan meskipun sudah tidak mengampu mata pelajaran lagi. Ini saya pastikan ya Bapak Ibu untuk tidak khawatir bahwa status P1 itu terus menempel di Bapak Ibu, bukan menempel di sekolah atau di mata pelajaran. Jadi jika pun sudah berhenti, tidak mengampu dan nggak mengajar, tahun ini jika formasi itu tersedia, ada kebutuhan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa ikut mendapatkan penempatan, jangan khawatir. Ini ada lagi pertanyaan dari Rosa Marhaida. Assalamualaikum, mohon penjelasan Ibu gimana masalah relokasi P3K tahun 2022 yang penempatannya di luar daerah. Mohon kami dikembalikan ke daerah masing-masing Ibu, kasihan anak-anak kami harus jauh dari ibu ayahnya. Terima kasih. Ya, jadi kalau sudah ditempatkan itu kewenangan untuk memindahkan, merealokasi itu ada di pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Nanti Pemda akan memintakan rekomendasi ya ke PKN dan meminta rekomendasi kepada kami. Misalnya mau pindah ke dekat rumah gitu ya. Jika memang nggak ada lagi kosong di situ, butuh guru pasti bisa. Jika ya, tetapi mau pindah ke dekat rumah tapi sudah ada gurunya ya tentu nggak bisa. Makanya masih perlu rekomendasi dari Kemendikbud. Tapi sebenarnya kewenangan untuk merelokasi, memindahkan itu ada di pemerintah daerah. Sebagaimana undang-undang pemerintah daerah, mereka lah yang mengangkat dan memberhentikan para guru B3K. Ada lagi nih, Bu Yasirin. P3K sekolah negeri kalau tidak ada formasi bagaimana Bu? Sedangkan 2024 penghabisan. Ya, kalau tidak ada formasi di sekolah Ibu, kami akan carikan formasi di sekolah lain, ya. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya agar Bapak Ibu itu mendapatkan penempatan. Sebagai contoh tadi ya, PKWU sudah dilinearkan dengan ijazahnya. Itu kan sebagai satu solusi bagi mereka yang oversupply untuk PKWU. Bahasa Inggris dilinearkan untuk SD karena kita tahu yang paling butuh, paling kosong adalah SD, ya. Jadi upaya-upaya itu semua dan masih ada lagi upaya-upaya lain yang kita lakukan agar Bapak Ibu guru bisa mendapatkan penempatan. Jika di sekolah Bapak Ibu sudah nggak ada penempatan, tentu kalau kami tadi ngitung
ada 419.000 lebih formasi, berarti ada 419.000 kebutuhan guru gitu ya. Jadi kita akan upayakan semaksimal mungkin, jangan khawatir. Ini ada lagi pertanyaan dari Alba Muhammad Saleh. Ibu, apakah seleksi P3K guru tahun 2024 khusus tenaga non-ASN? Dan apakah pelamar umum juga bisa ikut tes P3K guru tahun ini? Berkaitan dengan pendataan non-ASN tahun 2022, apakah salah satu persyaratannya? Jadi seharusnya ada untuk pelamar umum. Kenapa? Karena dari jumlah formasi 419.000 itu, jumlah guru non-ASN yang ada sekolah ini nggak ada, jumlahnya nggak sampai 419.000, jumlahnya paling tinggal 200.000 sekian. Jadi kita membuka formasi untuk pelamar umum. Ya, pelamar umum itu adalah lulusan S1 D4 yang sudah punya serdi, ya, itu yang pelamar umum, dan guru-guru di satuan pendidikan yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Ada untuk tahun 2024. Ini ada pertanyaan lagi nih, bagus banget pertanyaannya, dari Ibu Marfuah. Ibu, apakah nilai 2023 bisa dipakai kembali di tahun 2024? Enggak, ya. Setiap tahun kita ada, mungkin nanti tes 2024 berubah lagi, ya. Nah, jadi yang masih bisa pakai melekat itu hanya nilai P1 aja. Jadi untuk P, untuk yang ikut tes SCT tahun ini maupun nilai umum itu akan mengulang di tes tahun 2024 sama dengan tes yang lain. Coba dilihat ya, seleksi ASN di luar guru juga sama. Jadi kalau sudah nggak lulus, dia pasti akan ikut. Semangat dong. Kita aja yang di sini terus mengulang-ulang pekerjaan, tetap semangat. Bapak Ibu harus semangat. Siapkan diri untuk waktu yang masih kosong ini, untuk menyiapkan diri untuk ikut di seleksi berikutnya. Jangan patah semangat, Bapak Ibu. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.